yang hormati seluruh Dewan Guru beserta para staf-stafnya di SD Negeri Bidang Alas 1. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat dalam acara seri berbagi aksi nyata membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kedua, sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaat pada kiamat kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Untuk meningkat acara ini dan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan pada siang hari ini. Acara yang pertama pembuka, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah SD Negeri Bidang Alas 1, acara yang keempat seri berbagi aksi nyata membangun budaya positif di lingkungan sekolah, acara yang kelima diskusi tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Bidang Alas 1 kepada Bapak Arif Ahmadi SPD MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu Guru SDN Bidang Alas 1, terutama Bapak Salam Jumri selaku pemateri dalam acara kali ini. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana sampai pada hari ini kita diberi kesehatan untuk berkumpul dalam acara diseminasi berbagi aksi nyata tentang budaya positif dalam artian sejarahnya. Bapak yang hormati, seringkali kita mendengar apa itu budaya. Secara mudahnya, budaya adalah suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging sehingga bisa menjadi karakter bagi seseorang yang pada akhirnya tidak mudah untuk diubah. Itu adalah pengertian budaya secara mudah.
budaya itu kalau sudah menjadi budaya akan timbul karakter, artinya sulit atau tidak bisa diubah. Ini artinya bukan berarti tidak bisa diubah, tetapi agak perlu kerja keras untuk berubah masalah budaya itu. Budaya itu terbagi dua, yaitu budaya positif dan negatif. Budaya positif akan memancarkan energi positif sehingga bisa mengangkat seorang pada suatu kesuksesan. Sedangkan negatif akan mengangkat seorang pada suatu kegagalan. Suatu organisasi sekolah jelas punya visi, dan tujuan. Nah, tentu semua warga sekolah ingin visi, misi, dan tujuannya tercapai. Untuk mencapai itu jelas dibutuhkan kerjasama yang sulit antara semua warga sekolah. Namun tidak hanya butuh kerjasama, tetapi kerjasama itu harus dilambari dengan budaya positif yang terpatri kepada setiap warga sekolah. Contoh, misalkan ya, kita sama pendidik jam 7 sampai jam 1 mengajar di kelas, jam 2 baru pulang. Di sekolah kita ada 9 tenaga pendidik. Masing-masing punya beda karakter antara satu dan lainnya. Walaupun sudah kerjasama antara sesama pendidik, tetapi kalau kerjasama tidak dari budaya pendidik, kurang ada disiplin, kurang ada motivasi, kurang ada perubahan dengan tugas, maka tentu output yang dihasilkan oleh masing-masing guru kelasnya akan berbeda-beda. Maka perlunya kerjasama yang dilambari dengan budaya positif. Walaupun sama mengajar dari jam 7 sampai jam 1, tapi output dari masing-masing kelas akan berbeda. Maka agar visi, misi, dan tujuan di SDK bisa tercapai, maka perlu adanya kerjasama yang dilambari budaya positif. Kemudian tidak mudah kita itu memiliki budaya positif, perlu pembiasaan sejak dini. Kalau anak didik kita ingin menjaga kebersihan dan baik, maka kita perlu membiasakan mereka menjaga kebersihan di lingkungan kelas maupun di lingkungan rumah. Dan kita arahkan secara kontinu supaya mereka berbuat demikian. Kalau kita ingin anak didik kita ingin pasti belajar, seharusnya satu guru harus juga memberi contoh yang baik. Guru kita harus punya apa? Bisa memberi inspirasi. Oh loh, guru saya walaupun sudah di guru tetap belajar. Jadi tidak hanya menyuruh belajar, tetapi yang bersangkutan juga harus belajar. Ingin anak rajin membaca buku perpustakaan, maka guru ketika ada ruang juga rajin untuk berkunjung ke perpustakaan. Itulah budaya. Sudah seperti itu, sudah biasa, akhirnya tanpa terasa akan membudaya dalam diri kita sehingga kita Bapak Ibu, ya, untuk budaya positif banyak sekali yang bisa kita pelajari ya. Satu, disiplin. Yang kedua, motivasi meningkatkan kinerja. Motivasi berprestasi. Itu juga termasuk budaya positif. Yang ketiga, komitmen pada tugas. Yang keempat, sekolah kita seringkali membudayakan pembacaan Asmaul Husna.
itu juga termasuk budaya positif agar apa? Siswa menjadi anak yang punya nilai religius, sehingga profil pelajar Pancasila yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan wujud lewat kebiasaan membaca Asmaul Husna. Kemudian zuhur datang siswa ke mushola untuk mengerjakan sholat zuhur berjamaah, itu termasuk budaya positif. Kemudian kebiasaan menggosok gigi juga budaya positif. Dan yang tidak kalah penting adalah kita membudayakan untuk mengatasi suatu permasalahan sedapat mungkin tidak menimbulkan masalah atau meminimalisir permasalahan yang ada. Contoh, ada anak yang bertengkar dengan temannya, lalu guru harus bijak dalam mengatasi itu. Bagaimana supaya ini bisa selesai tanpa berdampak buruk kepada kedua anak itu dan juga kepada orang tua masing-masing. Nanti perkara yang agar lebih Bapak Ibu lebih tahu apa saja yang termasuk di positif, ya nanti dijelaskan oleh Bapak sahabat Yudis langsung. Demikian, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu seri berbagi aksi nyata membangun budaya positif di lingkungan sekolah akan disampaikan oleh beliau Bapak Safa Aduri. Kepada Bapak Safa Aduri, bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Kepala Sekolah Dasar Negeri Danawa 1 Bapak Arif Ahmadi, SPT MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sudah hadir pada acara diseminasi aksi nyata modul 1.4 kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayah serta karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat. Sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Langsung saja Bapak Ibu semua, ini sebelum ke materi, saya punya sedikit cerita tentang kata. Nah, cerita tentang kakak kecil ini. Pada suatu hari ada sekumpulan kakak-kakak kecil yang berlomba-lomba. Tujuannya adalah untuk mencapai sebuah menara yang sangat tinggi. Penonton berkumpul bersama mengelilingi menara untuk menyaksikan perlombaan dan memberikan semangat kepada semangat karena ini perlombaan. Kemudian perlombaan pun dimulai. Secara jujur, tak satu pun penonton benar-benar percaya bahwa kata-kata kecil yang tadi lomba akan bisa berhasil mencapai puncak menara. Nah, terdengar di luar sana ada yang berkata, "Oh, jalannya terlalu susah. Mereka tidak akan bisa sampai ke puncak." Atau suara yang lainnya, "Tidak ada kesempatan untuk berhasil. Menaranya terlalu tinggi." Nah, kata-kata kecil itu mulai berjatuhan satu persatu. Kecuali mereka yang tetap bersemangat menaiki menara perlahan-lahan, semakin tinggi dan semakin tinggi. Nah, penonton terus bersorak, "Terlalu susah. Tak seekor pun yang akan berhasil." Nah, lebih banyak lagi kata kecil yang lelah dan menyerah. Tapi Bapak Ibu,
ada satu yang tetap melangkah hingga sampai menuju puncak menara ini. Dia tak kenal menyerah, dia tak mau kalah. Akhirnya yang lain telah menyerah untuk menaiki menara, kecuali seekor katak kecil yang begitu berusaha keras dan menjadi satu-satunya yang berhasil sampai ke puncak. Nah, semua katak kecil yang lain ingin tahu bagaimana katak ini bisa melakukannya, kok bisa berhasil, sedangkan yang lainnya, aku kok kelihatan bahwa kurang semangat. Nah, kemudian katak kecil tersebut menjawab. Nah, yang lain kejatuhan ini menjawab. Ternyata katak tersebut yang kecil tadi sampai puncak tadi tuli. Nah, nasihat dari cerita ini, jangan sekali-kali mendengar kata orang lain yang mempunyai kecenderungan negatif atau pesimis, karena mereka akan mengambil sebagian besar mimpi kita dan menjauhkan dari kita. Selalu ingat kata-kata bertuah yang ada, karena segala sesuatu yang kita dengar dan kita baca itu akan mempengaruhi perilaku kita. Karena itu selalu tetap berpositif, bersikap tuli jika ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak bisa mencapai cita-cita kita. Selalu berpikir I can do this. Artinya saya pasti kiri sudah selesai. Nah, pada intinya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memiliki sebuah tujuan dan tujuan itu harus tetap tercapai, maka Bapak Ibu jangan mendengarkan hal-hal yang negatif dari orang lain. Tetaplah maju terus sampai Bapak Ibu semua berhasil. Misalnya dalam hal PPG atau dalam hal memajukan pendidikan yang Bapak Ibu ingin capai, tetaplah melangkah. Nah, langsung saja saya akan berbagi seri aksi nyata budaya positif, membangun budaya positif di lingkungan sekolah berdasarkan modul 1.4 program calon guru penggerak angkatan udara. Nah, yang pertama tentunya Bapak Ibu semua pasti sudah pernah membaca di kurikulum Merdeka itu ada Bapak Pendidikan yang dapat kita lihat filosofi pemikirannya. Menurut beliau ini, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak. Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, jadi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, kita selaku sebagai pendidik atau pemimpin dalam pembelajaran, kita seharusnya dapat menuntun anak supaya anak tersebut selamat dan bahagia dalam kesuksesannya, dalam kehidupannya di masyarakat. Nah, kita juga kenal dengan semboyan Ki Hajar Dewantara seperti Engaso Sungkulodo, Engmadio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Ketika kita berada di depan, maka kita menjadi contoh teladan. Di depan di sini artinya itu kita pengajar, berarti kita tuh memimpin anak-anak didik kita. Kita bisa memberikan contoh teladan yang baik. Engmadio Mangunkarso di tengah membangun. Ketika kita di tengah-tengah masyarakat atau di tengah-tengah peserta didik kita dapat membangun sebuah semangat. Sebelum kita membangun sebuah semangat yang ditularkan kepada peserta didik kita sendiri dulu yang semangat.
Kemudian Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Ketika kita berada di belakang, kita mampu mendorong peserta didik kita, rekan kerja kita untuk terus supaya rekan kita, peserta didik kita itu menggapai apa yang mereka inginkan. Kita membantunya seperti itu. Nah, peran guru menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah menuntun, ibaratnya itu seperti seorang petani. Nah, seorang petani tentunya jika ingin padinya baik perlu dikasih pupuk, disiram, disemprot supaya menjadi padi yang bulirnya besar-besar, hasilnya banyak. Begitupun dengan seorang guru, kita perlu menuntun murid kita dengan memperlakukannya seperti padi. Jika peserta didik kita, murid kita berikan hal-hal yang baik, tentunya nanti ketika dia dewasa akan menjadi orang yang baik pula, berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, dengan cara bagaimana? Nah, dengan cara ini sudah ada di dalam kurikulum Merdeka, itu karakter yang ditonjolkan adalah profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa, berkepentingan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Di sekolah ini sudah menerapkan budaya-budaya tersebut. Contohnya beriman dan bertakwa, seperti sholat berjamaah, pembacaan Asmaul Husna, ngaji GTQ. Nah, itu contoh-contoh Bapak Ibu dan kita semua ini sudah menerapkannya. Kemudian berkebinekaan global. Selain mencintai kebudayaan lokal, kita juga perlu menyerap budaya-budaya atau hal-hal yang positif dari negara lain yang dapat kita terapkan supaya lebih maju dan berkembang. Jangan sampai kita tertutup. Itu budaya dari luar, lebih baik kita ngambil budaya kita sendiri. Nah, kemudian gotong royong, kreativitas, bernalar kritis dan mandiri. Nah, untuk membangun budaya positif ini, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif juga, aman, nyaman. Murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Salah satunya dengan cara menerapkan disiplin yang dijalankan selama di sekolah. Nah, Bapak Ibu semua, ini adalah penerapan budaya positif dimulai dari perubahan paradigma belajar. Yang awalnya seperti ini, kita harus merubahnya seperti ini. Kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dari paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya, meluruskan beberapa miskonsepsi yang dulunya itu seperti ini. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat mengontrol murid. Nah, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kadang kita itu harus sesuai dengan kita atau harus sesuai dengan guru. Kamu seperti ini. Nah, itu yang perlu dirubah nanti. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kadang kita memberikan masukan-masukan yang terus-menerus kepada murid. Pada jangka yang panjang, murid tersebut bisa ketergantungan atau malah memberontak karena dikasih masukan-masukan terus. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kamu itu jangan seperti ini, ya, membuat siswa tersebut atau peserta tersebut merasa bersalah supaya mereka memiliki karakter. Nah, ini juga perlu dirubah. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa.
Sehingga yang perlu diubah adalah ketika kita mencoba merubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon itu kita tidak dapat mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kamu tuh harus seperti ini. Kodo-kodo. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Memahami saja, tidak usah ikut merubahnya. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika siswa kita berbuat buruk itu salah. Semua perilaku memiliki tujuan. Ketika siswa kita berbuat kesalahan, tentunya mereka memiliki tujuan. Tujuannya apa? Macam-macam, tergantung siswa tersebut. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jangan sampai orang lain yang mengontrol. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika dibujuk, kamunya gagal, kemudian dipaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kita kolaborasikan, maumu itu bagaimana? Kita kolaborasikan pendapat kita bersama, seperti itu. Model berpikir menang atau kalah, menang kalah. Kalau model berpikirnya teori kontrol ini, kita pasti menang, berpikir menang. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Nah, kebanyakan orang disiplin itu diibaratkan harus tertib, teratur, identik dengan hukuman. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, disiplin itu harus dibangun dari dirinya sendiri. Disiplin yang baik itu disiplin yang memiliki motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri, membangun dirinya sendiri tanpa didisiplinkan oleh orang lain. Sans Descripline, Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Merdeka di sini yaitu memerdekakan murid. Syarat utamanya adalah memiliki disiplin yang kuat, baik gurunya maupun siswanya. Disiplin yang baik adalah disiplin dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini contoh penerapan disiplin positif. Misalnya menggosok gigi, kemudian membersihkan lingkungan, melakukan upacara sopan, santun, salam, berbudaya religius, berdoa berjamaah. Ini contoh-contoh disiplin positif. Kegiatan melalui ekstra BTQ, ekstra pramuka itu dapat menjadikan disiplin yang positif. Nah, dan ini Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Sekarang menginjak ke motivasi. Motivasi itu ada 3. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, motivasi mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan motivasi yang karena nilai-nilai yang mereka yakini atau kita yakini. Motivasi yang untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya kita berkendara, aku takut karena ada polisi, kemudian memakai helm, tidak nyaman karena ada polisi. Dalam kelas misalnya, siswa tersebut mau dilombakan tapi tidak nyaman. Seperti itu juga bisa motivasi ketidaknyamanan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, dia termotivasi, tapi karena ingin mendapatkan imbalan, penghargaan supaya dapat bingkisan, supaya dapat uang pembinaan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai sendiri. Mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang
mereka yakini. Artinya motivasi ini timbul dari dalam dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan hidupnya. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Yang kedua, cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan, kebebasan kebutuhan akan pilihan, dan kesenangan. Apabila 5 kebutuhan dasar ini tidak dipenuhi, bisa terjadi ketidakseimbangan Bapak Ibu semua. Nah, misalnya bertahan hidup. Ada siswa kita misalnya dalam belajarnya dia kurus, tidak konsentrasi, terjadi kegoyaan dalam belajar berkaitan dengan sandang, tangan, papan. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka akan melakukan tindakan sesuatu yang di luar nalar. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kalau cinta dan kasih sayang ini biasanya di kelas itu ada perbedaan antara teman yang lain. Misalnya lari-lari atau mengganggu anaknya. Kita terus jangan-jangan anak tersebut kurang kasih sayang. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan kemampuan. Ketika anak didik kita sudah bagus dalam hal sesuatu, prestasi atau apa, kita perlu memberikan pengakuan. Kalau tidak, bagaimana? Nanti akan timbul permasalahan-permasalahan ada peserta didik. Kemudian kebebasan kebutuhan akan pilihan. Peserta didik kita memiliki pilihan-pilihan yang berbeda. Tentunya kita tidak bisa menyamakannya. Ada yang pilihannya ini, pilihannya itu, bakatnya berbeda-beda. Kita harus mampu mengetahui dan menindaklanjutinya. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Di kelas, misalnya biasanya ada siswa yang dikucilkan, dan tidak diperhatikan oleh teman-temannya. Ini perlu kita juga mengetahuinya. Nah, ketika kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi dengan baik, 5 tadi, salah satunya jomplang, maka seseorang akan mengalami yang namanya emosi negatif seperti bosan, sedih, kecewa, bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang itu biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun mereka tidak tahu bagaimana cara menyampaikannya. Saya punya ilustrasi. Ibu Amalia, wali kelas 2 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu yang namanya Ferry. Beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluhkan Ferry yang sering minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jaluri koncone. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amalia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan dari melakukan hal tersebut? Bagaimana? Jika Bapak Ibu semua menjadi Ibu Amalia, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ada anak, kemudian anak tersebut meminta bekal temannya. Kira-kira anak tersebut memiliki permasalahan apa? Mungkin tidak punya bekal. Tidak punya bekal, bisa jadi. Apalagi? Uang satunya kurang. Uang satunya kurang. Mari kita lihat. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Dalam kasus Ferry tersebut, apabila jika Ferry ditanya ibu gurunya, Ibu Amalia, adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang,
Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Ferry adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kebutuhan cinta dan kasih sayang. Dalam kasus tersebut, apabila Ferry menjawab bekal temannya karena ia merasa senang temannya jadi memperhatikannya, ketika teman melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan Ferry adalah pengen dicinta atau pengen dikasih sayangi. Kebutuhan penguasaan. Dalam kasus tersebut, apabila Ferry merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Ferry sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu ingin kekuasaan. Kebutuhan kebebasan. Apabila jawaban Ferry dalam kasus di atas, dia bosan dengan bekal makan yang dibawakan ibunya hanya itu saja, sama terus. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Ferry sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Dalam kasus tersebut, bila Ferry menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ingin menikmati saja teman-teman yang kesal, itu menandakan Ferry membutuhkan kesenangan. Nah, ini hal-hal seperti ini berarti kebutuhan dasarnya itu yang salah. Tugas guru menyebutkan nanti mencarikan solusi seperti itu. Posisi kontrol. Ini ada video bisa ditonton tentang posisi kontrol. Ini sebelumnya posisi kontrol ini ada 5. Ada pendukung, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau pemantau, dan manajer. Ketika siswa kita ada yang salah atau melakukan tindakan yang salah, maka Bapak Ibu itu sebagai apa? Apakah pendukung? Apakah supaya anak tersebut merasa bersalah, sebagai teman, monitor atau manajer? Ini bisa dilihat di tak tanya dulu. Oh, ya. Biar lebih jelas. Saya Oke, boleh. Tadi Pak Salah mengatakan bahwa filosofi pendidikan tadi ada 2 poin. Menuntun anak agar selamat dan bahagia. Ya, itu dan anak itu. Ya. Sekarang bagaimana aksi nyatanya di kelas? Seorang guru bisa mendesain pembelajaran yang kira-kira bisa menyelamatkan, membahagiakan, sekaligus bisa memenuhi kebutuhan dasar manusia. Terima kasih. Jadi, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan itu nanti ketika sudah selesai presentasi, tapi berhubung Bapak Kepala Sekolah bertanya, akan saya jawab bagaimana cara memenuhi kebutuhan dasar, kemudian supaya selamat dalam kelas. Kita melihat dulu, langsung saja kita jawab dulu. Kita melihat di dalam kelas itu penggambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Kita yang pertama-tama kita bisa wawancara atau membuat wawancara terhadap satu persatu anak didik tersebut. Misalnya tentang kebutuhan dasar yang berhubungan dengan bertahan hidup. Di rumah itu biasanya ayahnya kemana, ibunya bekerja sebagai apa. Kalau ayahnya bekerja sebagai guru, ibunya rumah tangga,
seragam. Dilihat anak tersebut tak memiliki pakaian yang lusuh. Nah, itu kita bisa menganalisa anak tersebut. Dan semua anak bisa diwawancara seperti itu sehingga kita tahu karakternya dan lain sebagainya. Ketika di dalam kelas, ketika pembelajaran, supaya anak menyenangkan, itu kita mendengarkan apa keluhan mereka. Pak, pengen jalan, ya sudah, diajak jalan, bisa keluar karena mungkin di dalam kelas itu terlalu boring. Jalan-jalan, misalnya sambil mengamati tumbuhan dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian, selamat. Agar anak didik kita selamat, tentunya yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah memberikan contoh teladan kepada anak didik tersebut. Kita sendiri yang memberikan contoh teladannya, sehingga anak tersebut meniru, oh, aku berangkatnya pagi, aku sering nyapu. Mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang positif sesuai dengan budaya positif, sehingga anak tersebut dapat selamat. Untuk yang misalnya pengetahuannya, kita bisa dengan mendampinginya belajar. Kita harus lebih sabar. Oh, kemampuan dari siswa satu dengan siswa yang lain itu berbeda. Jangan misalnya seperti apa, ada soal kemudian anak harus benar, biarkan dia salah. Untuk anak-anak yang tidak bisa seperti itu, kita pantau pelan-pelan aja, tidak usah. Ini misalnya rumus layang-layang, harus diajarkan semua rumus layang-layang saja. Bekali dulu dari awal, misalnya perkalian, pembagian awalnya dari situ. Jangan langsung anak tersebut disamakan dengan anak yang pintar mengajari layang-layang seperti itu. Sehingga nantinya meskipun anak tersebut kurang bisa mengikuti pembelajaran, tapi dia sudah berusaha. Artinya dia sudah belajar dimulai dari yang dasar seperti itu, sehingga akan nantinya selamat dan mencapai tujuan pendidikan seperti itu. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, oh aku punya inisiatif itu seperti ini, bagaimana cara menyelamatkan anak agar nantinya ketika dewasa dia itu menjadi selamat dan bahagia. Bagaimana menurut Buhar dan Pak Adis? Penerapan di kelas. Biasanya untuk di kelas 40 kalau ada saya mengalami masalah atau saya bisa diobservasi apakah dalam keluarga tersebut orang tua gimana kondisi, gimana soal keseharian itu dulu, kemudian terus diterapkan. Oh, ini bisa di kelas saya kan ada anak yang kemarin tidak tahu, terusnya belum mengerti masalah itu kan satu tahun ternyata masalahnya tidak, memang tidak ada kontrol untuk dan tidak ada yang nah ya saya kasih solusi kalau untuk saya pulangkan di belakang itu sehat saya masih walaupun mau baca satu hari seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari Pak Adis. Sedikit menambahkan, nah, ketika kalau tadi kebutuhan dasar, kemudian kita juga perlu melihat diobservasi bagaimana dengan kasih sayang orang tuanya. Mungkin kalau kita buatkan burung, bagaimana dengan dia itu ingin mendapatkan kekuasaan karena dia sering dikucilkan oleh teman-temannya. Kita perlu melihat, kita perlu mencarikan solusi atau jawaban dengan cara yang paling bagus adalah restitusi, yaitu dengan berkolaborasi dengan baik dengan siswa tersebut dan sama-sama memecahkan masalah tersebut. Seperti itu. Bagaimana Pak Arif? Ya, terima kasih biasanya. Kenapa saya kok bertanya? Karena dia tidak bisa sampai akhir acara, nada rapat, tidak rapat ini tidak
saya lanjutkan untuk yang video tentang 5 posisi kontrol. Bapak Ibu bisa menonton video ini. Ini ada 5 posisi kontrol, ada penghubung, ada sebagai manajer, yang paling baik adalah sebagai manajer. Bapak Guru hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali lingkungan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat asal bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus beli lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu malah ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika murid berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Yang kedua, posisi merasa bersalah, siswa merasa disalahkan. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan terlambat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan
akan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenja Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi penantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa
dimulai. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Nah, jadi yang paling baik adalah yang terakhir ya, posisi manajer atau posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini contohnya. Kalau menghukum, itu contohnya menghadik, menunjuk-nunjuk. Nah, akibatnya apa? Anak memberontak. Ini anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Nah, biarkan saja, nanti sudah marah-marah lagi. Membuat orang merasa bersalah. Guru berceramah, seharusnya kecewa. Kemudian imbasnya ini, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Maafkan saya, merasa rendah diri. Nah, yang selanjutnya sebagai teman, pemantau, dan manajer. Yang paling bagus Bapak Ibu adalah manajer. Kemudian ini yang keenam adalah keyakinan kelas. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Nah, agar kesepakatan itu disepakati antara guru dan murid, lebih baiknya kita membuat keyakinan kelas. Jangan guru langsung membuat tata tertib, peraturan. Lebih baiknya guru dan murid membuatnya bersama-sama. Ini fungsi dari keyakinan kelas. Nah, kalau peraturan, misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya, tanggung jawab, keyakinan kelasnya diganti dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, peraturannya seperti itu, diganti dengan menghormati orang lain. Jadi di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, diganti menghormati orang lain, berkomitmen. Bisakah Anda berkomitmen untuk hadir tepat waktu? Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, ganti dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ganti dengan menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, diganti dengan kesehatan dan keselamatan Anda. Jangan berlari di kelas atau koridor, ganti dengan atas dasar keselamatan dan keamanan. Ini contoh kesepakatan kelas, bisa ditempel di kelas sehingga guru dan siswa tahu apa yang dilakukan dan apa konsekuensinya jika siswa melanggar kesepakatan kelas tersebut.
Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Sama dengan contoh video yang tadi, kalau segitiga restitusi itu bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan menanyakan keyakinannya terlebih dahulu, kemudian menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, misalnya ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan, ditanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terakhir, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya dia mencuri, nah, seperti itu. Dipakai segitiga restitusi. Bagian dasar dari segitiga restitusi ini bertujuannya untuk apa toh? Untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin yang menjadi proaktif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, demikian tentang tindakan aksi nyata membangun budaya positif murid melalui keyakinan kelas atau budaya positif yang bisa diterapkan di kelas. Dari paparan materi tadi tentang budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita harus perlu merubah dari ilusi-ilusi yang kurang baik menjadi baik, kemudian ciptakanlah menjadi disiplin positif, kemudian memotivasi, kemudian kita harus tahu kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru. Nah, guru harus berpikir seperti apa, kemudian harus dibuat keyakinan kelas terlebih dahulu, dan ketika ada permasalahan menggunakan restitusi atau hal-hal yang baik yang diterima oleh anak supaya anak tidak berdampak negatif atau tidak suka dengan kita. Kemudian terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.